Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Nih caranya Satrio Benyingit Muhammad Rais bertarung di alam kegaiban, melawan sambil tertawa, tertawa sambil melawan. Ya kan? Ini contohnya ini. Katanya kan apa yang ditemui sama Satrio Benyingit itu akan diajarkan kan seperti itu. Kalau di Wangsit Siliwangi, kalau memang benar ini Satrio Benyingit yang kalian tunggu. Jadi yang mau kita habiskan itu ya para dukun-dukun dan kiai yang sudah kerasukan dajjal atau iblis itu. Ini contoh. Mbak Rois kan masang gaib penghancur alat vital di kemalan istri Pak Rois, yang namanya Siti Rahayu maupun namanya Wiwin Narti. Nah, di kemaluan istri Pak Rois itu kan dipasang kayak penghancur alat vital. Jadi oleng istri Pak Rois itu, karena masih baru kan oleng. Biasanya makan alat vital kaum laki-laki itu berganti-ganti, nggak cukup 5 orang satu hari satu malam. Kalau di Terawang sama orang IKN yang namanya Mas Keswanto, udah jangan kamu lanjutin, kamu nanti sakit hati sama perempuan itu, karena istri Pak Rois itu kan udah juga dirasuki iblis kan. Pasang susuk itu iblis juga sudah. Itu kalau kata orang Jawa yang dirasuki iblis itu buat pelarisan. Nah, begitu udah masuk iblis itu ke dalam tubuh, ya udah. Suami punya suami ini, suaminya udah nggak ada harga, udah nggak dihargai lagi. Suaminya apa kira-kira? Kalau enggak ya suaminya itu untuk topeng aja. Di Pak Rois itu menikah sama perempuan yang dari Rasul Dajjal atau iblis. Dari pertama kali Pak Rois nikah yang istri yang nomor 2, jadi enggak ada hidup ketenangan, kenyamanan, merasakan surga dunia itu enggak ada. Seperti ini. Jadi yang akan diajarkan Pak Rois nanti ya apa yang dijalankan Pak Rois ini. Jadi iblis itu kan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi istri Pak Rois itu ya harus ditolong. Cara nolongnya ya kita menghadap sama Allah. Itu terserah. Kalau udah menghadap, udah zikir, udah wirid, ya kan udah berdoa, udah dikirim doa, semua itu diserahkan lagi sama Allah. Kejadian kan yang di Jawa itu. Lah dukun dan kiai dajjal atau iblis ini tadi anak-anak muda termasuk yang muridnya yang selalu berguru di pondok pesantren atau perdukunan itu berusaha mengobati kayak pengajaran. Jadi mau dipindahkan ke perut Pak Rois, dicikiri enggak, dikiri, disolatin, dicikiri, nanti hancur sendiri mereka. Nah, nanti lama-lama habis itu. Dukun-dukun di Jawa itu habis. Balik kan pasti ngantem tuannya. Jadi dukun santet matinya kena santetnya sendiri. Kalau nggak ngerti gaib perbuatan sendiri. Ya Pak Rois bilang, ilmunya Satrio Benyingit itu bagaikan gunung Semeru. Jadi yang namanya dukun dan kiai ini tadi yang dikuasai dajjal ini nggak tahu lawannya sebesar apa, kemampuannya dia nggak tahu. Dia menolong orang, resiko ada dalam yang dukun atau kiainya itu dia nggak tahu. Makanya Pak Rois berseru sama pengikutnya Satrio Benyingit Muhammad Rais, jangan sekali-sekali walaupun zikir bismillah kalian mampu mengobati segala penyakit, kodam sekalipun, kalau kodamnya ringan tapi ya. Nah
itu nanti resikonya ngantam kalian sendiri. Makanya dukun itu rata-rata ngantam dirinya sendiri, gitu, makan dirinya. Kayak istri Pak Rois ini kan nyerang pundak Pak Rois, iblis yang ikuti istri Pak Rois itu pundak. Kayak yang laki-laki dajalnya itu orang-orang IKN itu kan dajal semua itu, 80% dajal itu yang pengikut IKN Kesatria itu ngantam perut. Jadi keduanya ini membunuh. Istri, kalau istri kita itu udah dirasuki iblis, ketahuan sama kita, dia akan nyerang. Suaminya ini akan dibunuh kalau nggak buat mereka nyerang. Tapi kalau ngomongnya secara langsung gitu, tutur katanya dia kayak istri Pak Rois yang di Jawa ini, ya sayang mas sayang gini. Nah, itu. Tapi dia nyerangnya nyerang halus, gaib. Siti Hawa dulu juga seperti itu, nggak diopeni Adam, karena kena bujukan rayu iblis ini makannya buah koldi itu dimakan. Koldi itu ya sama aja selingkuh lah selingkuh sama iblis. Makanya umat manusia sekarang ini dikendalikan sama iblis, dikendalikan sama dukun. Dukun dan kiai, pendeta bisu dan Buddha yang katanya pengobat-obatan, katanya punya ilmu gaib. Ya itu dikuasai sama dajjal dan iblis. Kan dibilang sama Balas, dari adanya manusia dulu sampai sekarang ini, sukmanya umat manusia ini tadi bisa membuat kekuatan gaib, tapi nggak bisa bertanggung jawab akan gaib itu tadi. Nah, kodam yang dipasang sama Pak ini kan masih dipasang. Yang di sana sibuk gimana caranya bisa ngobati gaib itu tadi. Nah, mau dipindahkan sama dia nggak tahu siapa lawannya sekarang. Makanya istri Pak Aras itu nggak tahu lawannya siapa, suaminya ini nggak tahu. Makanya banyak istri yang bunuh suaminya, banyak suami yang bunuh istrinya, banyak istri yang suaminya sendiri untuk tumbal, banyak suami yang istrinya untuk tumbal, itu banyak yang ditemui sama Pak Aras. Ini kayak sekarang ini kan istri Pak Aras kan didampingi 2 orang istri Pak Aras malam. Kalau kemarin malam 5 orang. Ya ini kalau di Jawa kan kayak sampah ini, kan Pak Aras sudah bilang. Tanah Jawa itu orang yang dirasuki dajjal atau iblis, khilafah itu anak buah Ainun, Najib, Ustaz, dan orang-orang pondok pesantren itu kan banyak. Ya itu yang buat penyakit Pak Geblok, yang kalian juluki Pak Geblok. Jadi caranya Satrio Penyik mengajarkan ini ya cuma seperti itu. Coba kalian pasang kunci kalau kalian berani terang-terangan, tapi resikonya ya sama kalian, tapi kalian pasti akan diserang. Karena dia tahu sih musuhnya Pak Aras ini, bahwa Pak Aras ini pindah kemana, ke daerah mana, tahu dajjal yang di sana. Oh lah, orang istrinya ditutup, nah gitu tahu. Makanya virus dan Pak Geblok ini tadi yang kalian juluki virus dan Pak Geblok ini, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia itu kompak. Kayak istri Pak Aras ini kalau diobatin di pundak Pak Aras ini kan sama yang di perut ini. Jadi laki-laki itu sama istri Pak Aras langsung baca pikiran gitu. Banyak, kalau tadi banyak. Ada 6 apa 7 orang kalau sore tadi. Itu masih kecil-kecil tapi baru dimasukkan. Kalau yang ini udah cukup
dahsyat juga. Nah, nanti kalau manusia dajjal atau iblisnya sudah tua, baru sini yang di Terawang. Yang di sini ini yang dukun dokternya itu atau kiai yang tinggi ilmunya itu udah modern, udah sekarat mungkin sekarang udah nggak ada lagi ngirim lagi. Ini yang mengirim sekarang ini yang baru. Makanya Pak Res bilang kalau kalian bisa ngobati silahkan obati. Karena itu nanti kan diangkat jatuh, lama-lama gaib yang dibuat Pak Res kuat, semakin kuat masuk ke pori-pori. Nah itu udah permanen nanti. Itu yang disebut sama Pak Res udah seperti bom nuklir. Makanya istri Pak Res sekarang udah tenang jiwanya. Biasanya satu hari ngisap air mani itu berkali-kali, ini sama sekali nggak bisa ngisap. Jadi Pak Res kalau untuk membalikkan, untuk nyerang dukunnya, kiainya, kawan-kawannya laki-lakinya, dia itu yang keras depan dajjal itu. Kayak orang-orang kalau dilihat dari sini kan macam Aryo, pokok orang-orang IKN ini pada datangi istri Pak Res itu. Makanya IKN itu udah, channel IKN itu udah mulai redup juga. Ya kayak mana? Udah jelas musuh dijadikan lawan, jelas-jelas kawan dijadikan musuh. Sementara manusia dajjal dan iblis yang buat penyakit stroke virus ini, kau pikir bisa disindir? Kau pikir bisa dinasihati? Malah kita diserang. Kayak Pak istri Pak Res itu mana bisa dinasihati? Nyerang secara halus, secara gaib. Ditanya ya nggak mungkin dia ngaku. Istri Pak Res Siti Rahayu dulu juga kayak gitu. Udah kejadian baru nyesal. Makanya istri Pak Res itu sekarang bingung mau nyari obat kemana lagi. Bolak-balik akhirnya hancur. Pak Res walaupun seperti ini di rumah aja kerja, gitu ya, sambil menghadapkan siapa seluruh bini sepuh istri nanti, seluruh kaum laki-laki yang menggauli istri nanti mau berdamaikan, hadapkan terus semua. Karena dukun dan kiai ini tadi kayak Aryo, Hendroyono, Harjito itu ya melalui makhluk itu, iblis atau dajjal ini. Makanya buat channel Satria Benying itu pasti diserang kalau nggak masuk kelompok dia. Ini ada yang masuk sama Pak Res, nampakkan wajahnya dia nggak berani. Makanya Satria macam apa? Katanya jiwa satria, tapi nampakkan wajahnya aja nggak berani. Dan foto profilnya aja nggak dikasih. Itulah yang dibilang dajjal atau iblis, selalu sombong. Ngomongin Cakra Pengingat kan ngomongin energi, bukan nunggu Cakra Pengingat itu muncul kayak mana cara ngajari, kayak mana supaya menyelamatkan umat manusia. Makanya semalam Pak Res udah berapa hari yang lalu, minggu yang lalu, yang nama Harjito ngomong apa? Pak Res, kalau kamu nggak bisa menyelamatkan manusia, kamu mundur jadi SP ya nggak bisa. Sekarang nih Pak Res buat channel ini kan mimpin perang. Barangnya kan pengikut Pak Res cuma cukup dikit lah. Kunci semua kemaluannya perempuan. Janda-janda itu kunci semua, biar mati semua preman-preman. Karena kiai ini tadi yang diandalkan preman. Kiai dan dukun ini tadi yang diandalkan mereka tuh preman.
Nah, Pak Aras gini di mata-mata terus. Orang tuh pada ketakutan. Pak Aras itu bukan hanya diserang gaib. Peperangan Pak Aras itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemauan Ebes ini tadi kan, kalau Pak Rois nggak kerasupan, istri Pak Rois harus kerasupan. Nanti istri Pak Rois yang injak-injak Pak Rois. Pak Rois tidur, istri Pak Rois dihajar sesama iblis atau dajjal. Jadi bangsa dia. Makanya istri Pak Rois itu kan udah kerasupan dajjal nih, yang di Jawa ini ya. Perbuatannya kayak gitu-gitu terus. Hanya saya terapin itu melawan sampai tertawa sampai melawan. Gak usah nasihati, hajar habis-habisan. Saya nggak kenal energi apa yang kalian bilang energi, buktinya maksiat juga kan punya bukti. Makanya kalau kalian bisa nangkal, tangkal lah kalau mampu, kalau nggak mati semua. Istri Pak Aras ini didampingi katanya Mbah Yai, berapa kiai yang dampingi dia. Ketawa Pak Aras. Tengok sekarang ini dia juga diterawang dari sini kan, Pak Aras rasakan dari sini dia sudah nangis mati. Kehabisan dukun, hampir kebahagiaan dukun dan kiai. Nanti lama-lama habis. Kalau orang-orang kerasupan itu sudah habis, baru kalah bumi. Jadi kita umatnya yang mau mengikuti Pak Aras, biarpun kita 10 orang, kita bisa bumi hanguskan jutaan orang. Mari kita lihat kalau nggak percaya. Berapa banyak yang akan mati jadi korban nanti. Kalau Siti Rahayu udah banyak. Mati nggak masalah, daripada hidup cuman asik kayak gitu-gitu terus. Karena itu PKI. Makanya benderanya PKI dulu apa? Celurit, sabit sama penokok, merasa dia kabar. Itulah yang namanya dajjal. Kalau ngaku satria nggak berani perang seperti yang diajarkan Pak Aras, ya satria macam-macam. Kita puasa pati geni aja 3 hari 3 malam udah banyak ngabiskan laki-laki. Pak Aras masang ini kan ditambah sikit. Orang itu berobat, balik hantam lagi, nanti dukun sama kiai sakit perut sendiri, sakit kena stroke sendiri, karena perbuatan sendiri dia sendiri. Jadi nanti kalau udah habis orang-orang ini barulah nyawa. Peperangan ini terus, nggak akan pernah habis. Sampai orang-orang seperti itu habis. Ini karena agak lumayan ini yang diperparah ini kan, ini 4 orang yang nyerah. Sebentar lagi disolati tahajud. Kena santaman sholat tahajud itu langsung tidur dia nanti orang. Kalau apa baru tambah lagi tirakati 1 hari 1 malam, kurang 4 zikiri lagi, doakan, bacakan doa zikiri.
nanti tambah mana lagi kan. Kalau lawan Pak Rois itu semakin besar Dajjal aja wah tirakati langsung. Makanya Pak Rois itu lebih senang bertarung sama yang berilmu tinggi sekalian daripada yang ilmu remeh-remeh. Remeh itu dia paling cuma sakit, tapi ya susah diobati, bolak-balik. Makanya Pak Aras heran apa yang di otak orang Jawa selama ini perbuatan nggak ngerti sama sekali. Iblis kok bisa untuk pengasihan, gila nggak? Terus perkembangan istrinya Pak Rois yang namanya Wiwina kayak mana? Sekarang udah nggak bisa tersenyum lagi dia. Udah haus money dia. Biasanya satu hari satu malam tuh ngisep money laki-laki ini lebih dari 5 orang bahkan mau 10 orang. Satu malam tuh mau digilir 5 orang kawan-kawannya anak-anak muda. Kan ada tuh di fotonya tuh udah ditampilkan sama Pak Rois. Di Terawang sama Arya ini orang-orang IKN itu udah ikut andil itu, udah makan semua. Hendro Yono takut berhadapan sama Pak Rois. Ya wallahu alam, kita lihat aja. Nampaknya IKN udah nggak seperti kemarin. Nah, sekarang nih Pak Rois lagi berhadapan sama orang-orang IKN. Tadi dia nelpon Pak Rois tapi nggak diangkat, pantu aja. Besok sementara ini mau diganti nomornya, Pak Rois mau ganti dulu, diputuskan dulu hubungan sama IKN. Karena orang itu ngirim Dajjal bisa melalui jaringan internet ini bisa. Mari pengikutnya Satria Penyanyi Muhammad. Tapi kalau yang mau ngikuti channel Satria Penyanyi buat pakai dulu ya. Ini harus nggak boleh ragu-ragu ya. Secara buatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sampai jaga dan lindungi raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun. Itu Al-Fatihah. Kalau bisa puasa pagi gini 3 hari 3 malam. Zikirnya Bismillah selama puasa. Nah, setelah itu puasa lagi. Pagar otak Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Allah, hancurkanlah otak dan urat saraf seluruh makhlukmu yang berani baca pikiranku dimanapun aku berada. Al-Fatihah. Zikirnya Bismillah selama puasa. Nah, jadi nanti kalau kalian dibaca langsung nembak, dia balik pecah sendiri otak dia. Belum masuk para pekerja. Jadi kalian tahu. Tahu orang itu dibilang gak ada, langsung baca istighfar. Kalau orang-orang itu nanti udah habis baru, tapi awas jangan sampai ngobatin orang. Sempat ngabotin orang, nyawamu taruhan Pak Rois nggak bertanggung jawab. Walaupun kalian minta obat sama Pak Rois nggak ada diobati. Ingat itu. Kalian mandi tobat pun nggak sembuh. Karena Pak Rois sudah berkali-kali Pak Rois ditipu di toko ini. Kemarin namanya Agus pura-pura berburu sama Pak Rois bikin solusinya dia berkhianat. Tapi walaupun berkhianat biarin aja. Nanti dia pasti kena batunya, pasti dia nanti hancur. Itu pasti, nggak mungkin. Karena yang diperbolehkan ngikut Pak Rois, yang diterima mandi tobat nanti, yang betul-betul lahir batinnya memang ikut perang menghabiskan kezaliman kejahatan.
sarangnya Dajjal itu ada di masjid, sarangnya Dajjal itu ada di tempat lokasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.